Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan bis-siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang kita terima, yang sangat banyak, yang tiada terhingga. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, kita termasuk orang-orang yang mengingat semua nikmat tersebut, dan juga kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Salawat beruntaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku itu dekat. Inni qarib, aku dekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku memperkenankan setiap doa yang dia serukan kepadaku apabila dia menyuruh dengan doanya kepadaku, dan hendaklah dia itu menunaikan semua apa yang aku perintahkan dan beriman kepadaku. Ayat ini hadirin hadir rahimakumullah adalah sebuah motivasi buat kita bersama, di mana Allah memberikan sebuah dorongan agar kita berdoa kepadanya, agar kita bermohon kepadanya. Ibnu Katsir menyampaikan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini berada di sela-sela dengan ibadah puasa. Sebelumnya bicara tentang hukum berpuasa dan juga hal-hal yang berkaitan dengan puasa, termasuk Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan pada bulan Ramadan ini, karena ayat ini terletak setelah hukum berpuasa tadi, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada bulan Ramadan. Dan inilah waktu yang paling mustajab doa kita pada bulan Ramadan ini, yang mungkin banyak sebahagian orang lupa untuk berdoa. Kita punya hajat, punya kebutuhan yang mungkin hanya diri kita yang tahu kebutuhan tersebut. Mungkin selama ini kita hanya mengandalkan usaha kita, mengandalkan ikhtiar kita, namun di sisi lain ada permohonan yang dimana itu Allah maha mendengarkan setiap apa yang kita minta. Dan doa itulah hadir rahimakumullah selama ini para salafus salih, para ulama-ulama terdahulu itu menjadi andalan utama mereka. Bahkan usaha mereka hanya 1%, sementara doa mereka itu 99%. Sementara selama ini doa kita itu hanya selipan saja, hanya selipan, sementara kita berusaha dengan giat, dengan besar-besar. Maka oleh karena itu tentu dalam ayat ini Allah menyuruh kita, di mana Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memperkenankan doa seorang hamba itu jika dia berdoa kepadaku. Tentu kita datang kepada Allah menyampaikan doa kita. Dan hadir rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, di bulan puasa, ada beberapa tempat doa itu yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis riwayat Muslim menunjukkan Rasulullah SAW bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan manusia atau 3 keadaan doa mereka itu tidak Allah tolak. Salah satu di antara adalah da'watus shaim hina yuftir. Doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam hadis yang lain disebutkan doa orang yang berpuasa
ketika dia berbuka puasa. Jadi ketika kita berbuka puasa, ini kadang orang udah sibuk dengan makanan, dengan minuman, itu lupa berdoa, lupa menyampaikan hajatnya. Sunnahnya hadir rahimakumullah, ketika kita berdoa itu, ya berbuka puasa, ada makanan tentu tetap kita membaca basmalah. Setelah kita membaca basmalah, kita makan ataupun minum, baru kita mengangkat tangan kita dan kita berdoa, menyampaikan apa yang kita inginkan. Dan sebelum itu tentu ada juga doa maksur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, doa setelah berbuka puasa. Namun karena makanan banyak terhidang di depan mata, terkadang kesempatan berdoa itu terabaikan oleh kita. Nah, perlu kita menambah dengan doa yang kita inginkan. Mungkin di antara kita ada yang sakit, belum sembuh, ada orang tua sakit juga belum sembuh-sembuh dan lain-lain sebagainya. Ada keinginan hajat yang lain yang belum terpenuhi, bisa kita sampaikan dengan bahasa kita. Tidak mesti dalam bahasa Arab. Ini katanya saya nggak pandai bahasa Arab. Boleh dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi Allah itu maha mengetahui setiap bahasa dari semua hamba-hamba tersebut. Sebab Allah yang menciptakan bahasa tersebut. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, jangan kita lupakan ketika kita berbuka itu kita berdoa dengan hajat keinginan kita yang kita sampaikan kepada Allah. Maka melalui hadis tadi kata Rasul, la turaddu da'watuhum. Doa mereka tidak Allah tolak. Pasti Allah akan kabulkan. Hadir rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita berdoa di bulan Ramadan ini, juga pada bulan-bulan yang lain, itu adalah di sepertiga malam terakhir. Ada hadis sahih menunjukkan yanzilu tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir. Allah turun ya ke langit dunia itu pada sepertiga malam terakhir. Maka Allah akan bertanya, fahal min da'in astajibu lahu, ada enggak malam ini orang yang berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Ada enggak malam ini orang yang meminta tolong kepadaku, maka aku akan kabulkan pertolongannya. Ada enggak malam ini orang mustaghfirin, orang yang mohon ampun, astaghfirulahu, maka aku akan ampunkan dosanya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, sepertiga malam terakhir itu ya sekitar jam 4 ya, atau jam setengah 4 sampai dengan waktu subuh. Nah, tentu ini ketika kita bangun malam itu makan sahur, maka jangan lupa ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa ini tidak mesti kita dalam keadaan berwudu. Ya, boleh saja ya kita tanpa wudu dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita inginkan. Mungkin orang hanya dia bangun makan sahur, dia tapi melupakan doa ini. Ini jangan sempat demikian. Nah, kita hadir rahimakumullah, mungkin malam yang ingin menambah sholat malam ya disilakan. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah atau membaca Al-Quran. Setelah itu dia ya berdoa sebanyak-banyaknya sesuai dengan hajat yang dia inginkan. Nah, maka dengan demikian insya Allah kesempatan Ramadan ini tidak hanya kita isi dengan puasa, tidak hanya kita isi dengan membaca Al-Quran, tetapi juga kita sebagai sarana untuk kita memohon kepada Allah, untuk kita menyampaikan hajat-hajat keinginan kita. Dan doa itu hadir rahimakumullah sebagai bentuk ketawaduan, kerendahan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berdoa menunjukkan bahwa dia rendah hati, dia memohon kepada Allah. Dan juga hadir rahimakumullah, ketika dia berdoa pastikan juga bahwa orang yang berdoa tersebut adalah di mana dia sebelumnya pastikan makanannya, sumber makanan itu halal. Karena disebutkan ada seorang laki-laki di mana dia itu melakukan perjalanan jauh, lalu dia mengangkat tangannya ke langit, dia mengatakan ya Rabb, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kemudian para sahabat mengatakan ini orang pasti itu dikabulkan doanya. Maka Rasul mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan apa yang menyebabkan dia tidak dikabulkan doanya? Pamat amahu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasahu haram, fa anna yustajaba lahu. Ini orang itu sumber makanannya daripada yang haram, pakaiannya haram, minumannya juga haram, kendaraannya juga haram. Maka bagaimana Allah itu bisa mengabulkan doanya? Jadi tadi
Nabi mengatakan bahwa doa orang yang di mana sedang berbuka itu pasti dikabulkan doanya. Ternyata tidak, hadirin rahimakumullah. Bagi orang yang di mana sumber pendapatannya ada saja, apakah itu daripada hasil riba, apakah itu daripada hasil korupsi atau menipu orang, atau jalan-jalan keburukan, berjudi dan lain-lain sebagainya, ini Allah tidak kabulkan doanya berdasarkan hadis tadi. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita luar biasa dilatih dan dididik melalui puasa itu, di mana kita makanan yang halal, minuman yang halal, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini melatih kita supaya sumber-sumber pendapatan yang haram itu juga kita mampu untuk menolaknya. Sehingga dengan demikian, hadirin rahimakumullah, harus hati-hati kita, kata para ulama. Kalau tadi disebutkan bahwa doa orang yang sumber makanan yang haram itu ditolak, ulama juga mengatakan ibadah orang yang bersumber rezekinya itu daripada yang haram juga Allah menolaknya. Oleh karena itu berdoa itu penting, tetapi juga hadirin rahimakumullah kita harus memastikan daripada diri kita ini terbebas dari hal-hal yang Allah haramkan. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.